selain Rasul sangat tidak mungkin. Dan yang terakhir, yang selanjutnya, takdim itu bisa dibuktikan, pengagungan kita bisa dibuktikan dengan adzabu anhu, membela beliau, membela harga diri beliau, membela sahabat beliau, bahkan dengan mengatakan mencintai dan mengatakan radhiyallahu an, membela istri-istri beliau, tidak seperti orang-orang Syiah yang tiap hari menghujat, tiap hari mencela, tiap hari mengkafirkan, bahkan mendoakan kutukan kepada orang yang paling dicintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Iqtadu billadzataini Abu Bakar wa Umar, ikutilah dua orang ini, yaitu Abu Bakar wa Umar. Bagaimana ikhwan kita bisa mengikuti, mengembangkan, menyiarkan, mensosialisasikan, mendukung syiar yang orang tiap hari mengutuk sahabat Rasulullah dan mengatakan setelah sepeninggal Rasulullah semua sahabat murtad kecuali 4 atau beberapa orang. Dan yang terakhir, bentuk ta'zim cinta kita terhadap Rasulullah adalah nasru sunnatihi, menyebarkan sunnahnya. Coba antum lihat ya ikhwan, sahabat Rasulullah SAW ketika pada waktu haji wada jumlahnya 120.000 yang meninggal di Medina, tidak ada lebih dari 100. Yang dikubur di Baqi cuma 50, yang mati syahid di perang di mana? Uhud cuma 70. Selainnya kemana? Mereka menyebal ke seluruh dunia, sampai Azerbaijan, sampai Eropa, Persia, Romawi. Untuk apa ya ikhwan? Apakah untuk menyebarkan bid'ah, mengadakan peringatan Maulid Nabi? Tidak, untuk menyebarkan sunnah Rasulullah. Karena dia faham kata-kata Rasulullah, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba hamil fikin ila man huwa afqah. Semoga Allah menjadikan muka seorang bercahaya yang mendengarkan makalah hadis dariku, dihafal, diingat, kemudian disampaikan seperti mendapatkan dariku. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih. Apakah mereka menyebarkan bid'ah? Bahkan mereka sepakat semua mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Nanti kita akan soal insyaallah. Dengan demikian, sikap kita terhadap Rasulullah yang sudah dijelaskan lewat ayat, lewat hadis, itulah sikap kita, tidak lebih tidak kurang. Dan ta'zim kita terhadap Rasulullah hanya seperti yang telah ditegaskan oleh para ulama dengan poin-poin di atas. Sekarang yang menjadi permasalahan, apakah memang betul tanda ta'zim kita terhadap Rasulullah mengadakan peringatan Maulid Nabi? Maka kita masuk sekarang menyoal polemik masalah peringatan Maulid Nabi. Hadirin sekalian, kita tidak ingkarin bahwa polemik Maulid Nabi semakin hari semakin tajam. Dan sebagai ujian kita bahwa antara hak dengan batil tidak akan pernah bisa ketemu. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, ada 3 perkara yang selamanya tidak akan bisa ketemu: asyirku wa tauhid, syirik dengan tauhid, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat. Begitu juga pelakunya, ahlu tauhid tidak akan bisa bersatu dengan ahli syirik, ahli sunnah tidak akan bisa bertemu dengan ahli bid'ah, dan ahli taat tidak akan bisa menyatu dengan ahli bid'ah. Saya kasih contoh saja mas, pernah antum lihat orang judi sebelum judi membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi, walaupun bid'ah, ila hadratin Nabil Mustafa, habis judi diakhiri dengan kafaratul majlis? Nggak ada. Begitu juga syirik. Bagaimana sekarang kita akan tumpuk, kita akan modif, kita akan gabungkan sunnah dengan bid'ah, ahlu sunnah dengan bid'ah? Tidak akan bisa. Dengan demikian ikhwan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dengan demikianlah telah saya jadikan bagi Nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Dalam ayat lain, pertengkaran antara hak dengan batil, antara sunnah dengan bid'ah, antara syirik dengan tauhid, antara maksiat dengan taat, abadi sampai hari kiamat, selagi iblis belum meninggal dunia. Dan itu meninggal telah diberikan oleh Allah kesempatan sampai hari kiamat. Antum jangan merasa sudah habis permusuhan kita dengan ahlul haq, ahlul batil.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah telah jadikan kami setiap nabi musuh-musuh dari kalangan orang-orang mujrimun. Apa kerjaannya mereka? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Jadi kalau mereka ngeledek, mereka mencibirkan kita, memberikan julukan-julukan yang aneh, bahkan menjadikan kita sebagai bahan ledekan, bahkan dengan mudahnya mereka menyesatkan kita, itu sudah tabi'atul mujrimin. Nah, hadirin sekalian, polemik Maulidun Nabi antara bid'ah dengan mereka mengatakan bid'ah dhalalah dengan bid'ah hasanah, memang tidak diingkari. Itu muncul dan itu terjadi karena ada beberapa ungkapan-ungkapan dari senior kita, dari ulama kita, yang kemudian dikembangkan, dipaksakan mereka untuk menjadi dalih. Namun hadirin sekalian, kembali lagi, setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah. Dan yang kebablasan, yang aneh, bukan hanya mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'atun hasanah, bahkan Muhammad Alwi Al-Maliki, salah seorang tokoh sufi yang paling jegek dan pembela utama bid'ah di tanah Jazirah Arabia di Mekah, beliau mengatakan peringatan malam maulid Nabi lebih utama malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Lebih utama dari Lailatul Qadar dari sisi satu. Dia mengatakan maulid Nabi munculnya Rasulullah. Kalau Lailatul Qadar muncul karunia untuk Rasulullah. Mana yang lebih utama? Munculnya Rasulullah ama muncul karunia untuk Rasul? Satu. Maulid Nabi, malam maulid Nabi, munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Lailatul Qadar hanya turunnya malaikat-malaikat. Sekarang keluarnya Rasulullah SAW dilahirkan, mana yang lebih utama dari turunnya malaikat? Otomatis kata dia, lebih utama lahirnya Rasulullah dari turunnya malaikat. Dan yang terakhir, kalau Lailatul Qadar kebaikan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad, kehadiran Rasulullah untuk seluruh umat manusia kafirun wa mu'minan. Kalau memang begitu, kata beliau menyimpulkan, Muhammad Alwi Al-Maliki yang kitabnya sudah dibantah banyak oleh ulama-ulama sunnah, mengatakan, menyimpulkan